Para Bapak, para Ibu, dan seluruh peserta, wabil khusus yang sama-sama kita hormati Bapak Direktur Dompet Al-Quran, Ustadz Agung, serta seluruh ketua-ketua cabang DKI di seluruh Indonesia. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa hadir dalam majelis ilmu ini. Mudah-mudahan kehadiran kita, majelis kita, dan niat kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Tema yang akan kita bahas pada sore ini sebenarnya adalah tema yang sudah sering kita bicarakan dan sering kita dengar karena memang ini berkaitan dengan persoalan nyata yang sedang kita hadapi. Tetapi jangan sampai seringnya kita mendengar, seringnya kita membicarakan masalah yang sama, kita menjadi bosan. Ya. Jangan sampai kita menjadi jenuh dengan apa yang sering kita dengar, sering kita bicarakan. Nah, wabil khusus ketika yang sering kita bicarakan itu adalah tema-tema yang berkaitan dengan pendidikan, tema-tema yang berkaitan dengan nasihat kita terhadap kita sendiri sebenarnya. Nah, kita sering, saya atau Pak Direktur atau siapa saja sering menjumpai ketika sedang makan di rumah makan misalnya ini. Ada satu keluarga datang dan menempati satu tempat yang sudah disediakan oleh pihak rumah makan. Setelah orang tua mereka memesan menu yang diinginkan, lalu mereka kemudian punya acara sendiri-sendiri. Masing-masing membuka gadgetnya, HP-nya, ayah sibuk dengan dirinya sendiri, ibu sibuk dengan dirinya sendiri, dua anaknya yang masih kecil sibuk dengan dirinya sendiri. Sehingga mereka ini ada di satu tempat, ada di satu situasi, bahkan duduknya saling berhadapan, tapi sesungguhnya mereka ini nafsi-nafsi. Mereka masih di dunia, tapi hidupnya sudah nafsi-nafsi. Masing-masing dengan berbicara dengan komunitasnya, masing-masing bermain dengan mainannya. Bahkan ketika pramusaji membawa hidangan itu ke meja, bapak dan ibu sibuk menyambutnya, anak-anaknya tidak mendengar, tidak melihat, bahkan gak ngurusi. Ketika makan mau dimulai, anak-anak sedang asiknya, sedang seneng-senengnya dengan game yang sedang dimainkan. Sehingga mau makan pun kalau dipaksa, mau makan pun kalau terpaksa HP-nya itu direbut oleh orang tuanya baru makan. Bahkan ada yang sama sekali tidak mau lepas dari HP-nya ini dan disuapin. Ibunya nyuapi, anaknya sambil tetap main game. Betapa terlihat jauhnya hubungan batin antara orang tua dan anak saat itu. Orang tua masih berkeinginan anaknya tetap makan, tapi anaknya tidak bisa lepas dari apa yang sedang di tangannya itu.
Saya kira fenomena ini sering dan banyak kita jumpai, apakah itu di forum makan bersama, di forum bertamu ya, kunjungan keluarga, ayah, ibu, dan saudara sibuk berbicara tentang silaturahim, sementara anak kecilnya sama sekali tidak mendengar, tidak ngurusi, hanya sibuk dengan HP-nya. Nah, ini para jamaah sekalian, fenomena yang sedang ada, dan mari kita bicarakan di sore hari ini. Dua hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, bahwa gadget apapun bentuknya ya, itu adalah produk zaman, produk generasi. Artinya, ini adalah produk keilmuan sampai menghasilkan alat untuk teknologi komunikasi seperti ini. Dan alat ini memang digunakan untuk menutupi kebutuhan yang sedang ada saat ini. Sehingga mau tidak mau, kita yang hidup di zaman ini pasti membutuhkan itu. Nah, sedangkan kemampuan kita itu berbeda. Kemampuan kita sebagai orang tua itu produk zaman kemarin. Sementara anak kita yang hadir pada zaman ini, HP pun hadir pada zaman ini, mau tidak mau itu adalah produk zaman. Anak kita lebih familiar, lebih paham dengan semua persoalan yang terkait dengan HP daripada kita. Bahkan kalau kita, orang tuanya sendiri punya kesulitan untuk download, punya kesulitan untuk mengakses link tertentu, dengan HP itu diserahkan kepada anak kita yang masih SD, langsung paham. Karena memang mereka hidup pada zaman yang sama. Ini satu. Ya. HP ini bukan musuh, ya. Tetapi ini adalah sarana untuk melengkapi kehidupan kita yang di situ secara otomatis ada sisi positif dan ada sisi negatifnya. Ada manfaatnya, ada madharatnya. Jika penggunaannya disaring, difilter, insya Allah banyak manfaatnya. Tapi jika penggunaannya dilepas begitu saja, pasti ada madharatnya. Ini yang pertama yang ingin saya sampaikan. Apalagi kalau kita bicara tentang situasi dan kondisi kita sekarang yang sedang berada di dalam pandemi, belanja online, belajar online, silaturahim online, bahkan pengajian pun online. Ini adalah sisi positif dari gadget yang ada. Ini kita bisa mengelola sehingga kita bisa memanfaatkan menggunakan positifnya. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa mendidik anak itu harus lebih banyak mendampingi. Ini kata kuncinya ya. Mendidik, mentarbiyah anak kita atau santri kita, murid kita memang harus ada poin mendampingi. Dengan ada di sampingnya, dengan mendampinginya, kita bisa melihat apa yang sedang terjadi, kita bisa mendengar apa yang sedang dialami, kita bisa memperhatikan apa yang sedang dirasa. Nah, dari situ kita bisa langsung memberikan nasihat. Dari situ kita bisa memberikan solusi bagi persoalan-persoalan yang sedang dialami oleh anak kita. Bahkan kita bisa mendengarkan apa yang sedang dikeluhkan, dicurhatkan oleh anak-anak kita atau murid-murid kita. Dibanding kalau orang tua berada di tempat yang jauh. Nah, ini beda lagi nanti. Nah,
Dua hal ini yang menjadi persoalan kita. Satu, bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi gadget ini, alat komunikasi ini, mengambil sisi positifnya dan menghindari sisi negatifnya. Yang kedua, bagaimana kita agar meskipun ada HP, kita masih bisa selalu mendampingi, mendekat kepada anak-anak kita. Karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, saya mencuplik dari beberapa hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi orang yang dekat dengan sahabatnya, menjadi orang yang tidak susah ditemui, tidak sulit dijumpai oleh para sahabatnya, menjadi orang yang membuka telinga dari setiap persoalan yang disampaikan kepada beliau. Nah, dari situ beliau adalah orang yang paling banyak memberikan solusi ketika ada orang menyampaikan persoalan. Beliau adalah orang yang selalu mendoakan sahabatnya yang sedang mengalami persoalan-persoalan pribadi. Beliau adalah orang yang paling ngurusi umatnya ini, mulai dari urusan yang terkait dengan akhirat maupun yang terkait dengan urusan dunia, bahkan yang menurut kita remeh-temeh. Rasulullah menjadi orang yang sangat dekat dengan umatnya, orang tua, orang dewasa, remaja, bahkan anak-anak. Semua nyaman berada di dekat Rasulullah. Dan Rasulullah senang berada di dekat mereka. Meskipun kita tentu membayangkan betapa sibuknya Rasulullah SAW. Paling tidak saya menyimpulkan ya, selain ini ada 4 hal di mana Rasulullah selalu melakukan komunikasi efektif dengan anak-anak, baik anak beliau, cucu beliau, maupun anak para sahabat, ada di 4 waktu, 4 kesempatan. Karena itu para ayah, para ibu, jangan lewatkan 4 kesempatan ini untuk selalu dekat dengan anak. Untuk selalu bisa mendengarkan, bahkan berbagi cerita dengan anak. Jangan lewatkan. Bahkan di 4 waktu inilah orang tua berusaha untuk memberikan nasihat-nasihatnya. Yang pertama, saat makan bersama antara orang tua dengan anak. Saya mengambil hadis ini dari Umar bin Abi Salamah. Beliau pernah bercerita, waktu saya kecil, saya hadir di jamuan makan antara Rasulullah dan para sahabat. Nah, Rasulullah melihat ada sahabat yang sedang memangku anak kecilnya itu, anak itu diambil oleh Nabi, lalu dipangku oleh beliau. Betapa Rasulullah senang dengan anak kecil, bahkan ingin lebih dekat lagi. Namanya juga anak kecil, tangan sahabat kecil ini, ya, tangan kirinya menjulur ke tengah nampan yang penuh dengan makanan, lalu mengambil makanan. Sekali lagi anak kecil. Mungkin ada makanan yang warnanya menarik, sehingga menusuk matanya lalu langsung saja ngambil. Bagaimana sekarang respon Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam?
Beliau langsung mengatakan begini, ya gulam, nak, samillah, bismillah dulu. Wakul biyaminik, makan itu pakai tangan kanan. Wakul mimma yalik, dan kalau makan itu ambil makanan yang terdekat dengan kamu. Ketika anak ini sudah berada pada posisi yang dekat, bahkan di pangkuan Nabi, lalu anak ini melakukan satu kesalahan, dalam tanda kutip, adab Islam dalam makan, maka Nabi tidak membiarkan lama. Nabi tidak memberikan ruang kosong di situ. Nabi langsung menegur, mengingatkan, dan mendidik anak untuk melakukan adab. Tidak tanggung-tanggung, langsung 3 adab. Doa sebelum makan. Etika yang kedua adalah makan pakai tangan kanan dan mengambil makanan yang terdekat. Sebab waktu makan ini adalah waktu emas. Jangan dibiarkan makan bersama itu hanya dengan main HP, sibuk sendiri-sendiri. Jangan dibiarkan hanya makan sambil nonton acara televisi. Jangan dibiarkan makan ini dengan masing-masing khusyuk, diam sendiri-sendiri. Nabi tidak mengajarkan itu. Ada dialog, ada omong-omong, ada saling menasihati, ada saling mengingatkan, contohnya seperti hadis ini. Inilah kesempatan emas di mana orang tua sedang dekat dengan anaknya, gunakan untuk saling berbicara, khususnya menasihati anak saat makan bersama. Nah, persoalannya adalah ketika orang tua tidak pernah makan bersama anaknya. Nah, ini masalah. Orang tuanya kapan, anaknya kapan, orang tuanya di mana, anaknya di mana. Itu fleksibel lah. Tetapi jangan mengabaikan. Misalnya ada saatnya orang tua lama sudah tidak makan bersama anaknya, lalu kepingin keluar cari bakso. Nah, anak dengan ayahnya, lalu di warung bakso itulah gunakan kesempatan untuk berbicara. Jangan sampai sudah berdua di tempat yang sepi, sendiri-sendiri lagi. Persoalannya sama. Nah, interaksi di meja makan itu penting. Ini yang pertama. Nah, saking mengenanya nasihat Nabi, anak kecil yang bernama Umar bin Abi Salamah ini masih ingat sampai tua. Sampai dia ketika menceritakan hadis ini, beliau mengatakan, walaziltu hadhihi ti'mati. Sejak hari itu sampai aku sudah dewasa seperti ini, kenangan nasihat cara makan, adab makan seperti itu masih saya ingat sampai sekarang. Itu sejak kecil dinasihatkan oleh Nabi sampai tua masih diingat. Kenapa? Karena adab itu ditanamkan pada waktu kecil. Ketika ada orang yang masa kecilnya tidak ditanamkan adab makan, coba kita lihat. Orang makan seenaknya sambil berdiri, sambil berjalan-jalan, pakai tangan kiri, bebas. Bisa jadi karena di waktu kecilnya belum dibiasakan dengan adab makan minum oleh kedua orang tuanya. Seperti fenomena ini kita saksikan bersama. Gorengannya dimakan pakai tangan kanan, tapi kopi panasnya kan diminum pakai tangan kiri biasanya.
sotonya itu disendok pakai tangan kanan. Nah, kerupuknya kan dimakan pakai tangan kiri. Nah, satu perbuatan kalau diulang-ulang, kalau salah lalu diulang-ulang, tidak diingatkan, akhirnya menjadi sebuah kebiasaan. Dan kebiasaan itu kalau mau diperbaiki, itu butuh waktu. Butuh waktu. Ini yang pertama. Jangan sia-siakan waktu makan bersama anak, kecuali di situ ada nasihat. Ada cerita mungkin. Ada dongeng dari orang tuanya mungkin. Yang di situ ada nasihat dan pelajaran. Satu. Yang kedua, waktu bersama anak yang tidak boleh disia-siakan adalah saat main bersama anak. Ketika anak kita bermain, alhamdulillah, anak kita bermain sehat, berpikir kreatif, bergerak secara aktif, apalagi bersama teman-temannya, bisa berdiskusi, bisa tertawa bersama, bisa berbagi cerita. Kita bersyukur, tapi saat bermain ini juga saat yang tepat untuk memasukkan nilai-nilai kebaikan kepada anak kita sambil bermain. Dan ada permainan-permainan yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan, beliau nasihatkan. Dan di dalam permainan-permainan yang nabawi istilahnya, Nabi menganjurkan itu ada pelajaran. Memanah, mengajarkan kita fokus dan konsentrasi. Renang, mengajarkan kita untuk menggerakkan seluruh anggota badan. Paling banyak gerakan olahraga itu ada di renang. Berkuda, menggerakkan otot-otot kita yang selama ini diam, digerakkan secara teratur dengan langkah-langkah kuda itu. Makanya sekarang ada terapi berkuda. Terapi. Olahraga-olahraga yang sifatnya menggerakkan seluruh badan kita. Lari, sepak bola. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga lomba lari dengan istrinya. Tapi kalau lomba lari dengan istrinya jangan di jalan kampung ya, nanti bikin masyarakat gaduh. Kalau Nabi kan di luar, perkampungan, di padang pasir. Ada satu kejadian di mana seorang sahabat bertamu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat ini mengucapkan Assalamualaikum dan dijawab oleh Nabi dari dalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjawab, Nabi tidak mempersilahkan tamunya masuk. Karena belum dipersilahkan, sahabat ini salam lagi. Assalamualaikum. Nabi menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama. Jadi jawaban sahibul bait terhadap salam kita itu tidak otomatis mempersilahkan masuk. Karena tidak ada Nabi mempersilahkan, maka sahabat ini untuk ketiga kalinya, dan Nabi juga menjawab, tapi tidak mempersilahkan. Nah, heran ini sahabat. Kenapa? Nabi ada menjawab salam, tapi kita kok tidak disuruh masuk? Sahabat ini sempat melihat Nabi mungkin dari celah jendela atau pintu. Ternyata Nabi sedang bermain-main dengan kedua cucunya, yaitu Hasan dan Husain. Hasan kakaknya, Husain adiknya. Bahkan
sahabat ini sempat mendengar kata-kata Nabi yang ngodang cucunya itu. Beliau mengatakan, nikmal jamalu jamalukuma wa nikmal fursanu antuma. Nikmal jamalu jamalukuma. Kalau bahasa kita ya, Cung, unta sing paling apik, Cung. Ya untamu iki, Cung. Ya namanya omong-omong dengan anak kecil ya. Bahasa-bahasa yang lucu, bahasa-bahasa yang menyenangkan, itu perlu. Jangan sampai orang tua main dengan anaknya tapi marah terus bawaannya, cemberut terus. Apa gunanya? Unta yang terbaik yang ada di muka bumi ini ya untamu ini. Ya karena yang jadi unta itu kan beliau. Asyraful anbiya'i wal mursalin, khairul bashar. Ya jelas lah. Nah, yang kedua, wa ni'mal fursanu antuma. Besok mudah-mudahan kamu berdua menjadi penunggang kuda yang hebat. Nah, di sini nilai motivasinya. Tidak sekedar bermain, tidak sekedar momong, putu, tapi di situ ada motivasi, di situ ada harapan, di situ ada doa, di situ ada interaksi yang membanggakan anak dan cucunya. Kalau anak dengan orang tuanya ini sudah mesra, sudah bahagia, saya yakin HP itu tidak ingat sudah, lupa dengan HP-nya. Karena sudah ada yang membahagiakan, sudah ada yang ada di dekatnya, dan itu cukup menggantikan semuanya. Maka, wahai para orang tua, jadilah unta-unta terbaik bagi anak-anaknya. Yang penting gegere sik kuat, Pak Direktur ini. Ini Rasulullah waktu punggungnya ditumpangi oleh Hasan Husain kan umurnya hampir 60 sudah. Ya 60-an lah itu perkiraan ya. Jadi kuat Mas ya. Jadi jadilah wahai para ayah ibu orang yang paling dekat, orang yang paling menyenangkan bagi anaknya sehingga tidak ada yang menyenangkan bagi anak kecuali berada di dekat orang tuanya. Silahkan bermain dengan anak-anak. Main futsal, main balap karung, main balap lari dengan cucunya silahkan. Kan memang begitu. Coba Rasulullah SAW dalam tanda kutip mau bersedia menjadi seperti ya binatang unta untuk dinaiki oleh kedua cucunya. Saking apanya coba? Kalau tidak ingin mendekat, membahagiakan anak dan cucunya. Ini yang kedua. Jadilah sebagai manusia yang dekat, manusia yang membahagiakan anak cucunya. Dan di situ jangan lupa ada nasihat, ada motivasi, ada pelajaran-pelajaran yang berguna bagi anak. Yang ketiga, waktu yang tidak boleh dilupakan oleh kita orang tua adalah saat bepergian bersama anak. Apakah itu bepergian jauh, safar ya, menginap, ataukah bepergian sekedar jalan-jalan. Di sore hari setelah sholat asar, setelah jemput anaknya ngaji di masjid atau musola terdekat, kan biasanya di sekitar kita kan begitu, pulang ngaji dari TPA, TPQ, itu muter dulu ke alun-alun, muter dulu lewat jalan yang lain. Nah, jangan lupa, saat jalan-jalan, saat bepergian bersama keluarga, khususnya bersama anak itu, jadikan waktu dan kesempatan yang pas untuk berdiskusi,
dialog tentang apa saja yang baik-baik. Ketemu binatang, jadikan binatang itu sebagai tema diskusi yang membuat anak dekat dengan Allah yang menciptakan binatang itu. Ketemu dengan melihat langit ada awan, jadikanlah pemandangan yang indah itu sebagai sarana untuk diskusi santai, guyon, dengan anak yang dengan itu mendekatkan diri kepada keindahan alam, lalu mengucapkan subhanallah. Tidak harus ini disampaikan di sekolah. Tidak harus ini disampaikan di pengajian. Tidak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika berboncengan dengan sahabat kecil, ya, Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Tidak pergi kemana-mana. Tidak untuk umroh, tidak untuk haji, enggak. Namanya juga anak kecil, dibonceng oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di situ ada dialog, di situ ada diskusi. Salah satu hadis terkenal yang diceritakan sendiri oleh Mu'ad bin Jabal adalah Nabi nanya, ya Mu'ad, atadri ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibad 'ala Allah. Anak kecil, Mu'ad, tahu enggak kamu kewajiban Allah kepada hambanya itu apa? Dan kewajiban hambanya kepada Allah itu apa? Oh, pertanyaan ini berat. Ini masalah akidah. Ini masalah tauhid. Tapi ingat, seberat apapun masalahnya, kalau disampaikan sambil jalan-jalan, sambil duduk di pematang sawah, melihat burung-burung berterbangan di depannya, air gemericik di kakinya, kan enak. Oh, disukai sekali sama anak-anak itu. Nah, di situ ada materi tauhid. Itu Pak Direktur, senyum-senyum nih Pak Direkturnya. Enak sekali. Sambil duduk di teras masjid, melihat sawah yang mulai barusan ditanam kemarin itu. Kan bagus itu, Pak Direktur itu. Santai, membahagiakan. Lalu ada diskusi tentang tema-tema penting, tidak ada masalah. Mu'ad, kamu tahu enggak apa kewajiban Allah kepada hambanya dan apa kewajiban hamba kepada Allah? Nah, saat itu Mu'ad menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Saya belum tahu ya Rasul. Allah dan Rasulnya ya lebih tahu. Nah, di situ mengalir nasihat Nabi. Mu'ad, begini, kewajiban hamba kepada Allah itu, hamba menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah sama sekali. Sedangkan kewajiban Allah kepada hambanya, Allah tidak akan menyiksa hambanya nanti di neraka selama dalam hidupnya hamba ini tidak pernah menyekutukan Allah. Enak, mengalir dengan bahasa yang difahami anak-anak, meskipun ini materinya berat. Materi tauhid, materi syirik, materi menyembah Allah berat. Nah, tapi nasihat ini walaupun berat disampaikan dalam situasi yang menyenangkan. Ingat, waktu itu Mu'ad masih kecil, tapi sampai dewasa hadis ini diriwayatkan dan sampai ke telinga kita. Nah, masalahnya apakah pernah ini orang tua ini jalan-jalan sama anaknya ini? Orang tuanya sibuk kemana, anaknya juga sibuk kemana. Ini masalah juga. Jadi kembali ke kita juga orang tuanya ini. Bahkan karena orang tuanya sibuk, biar tidak diganggu anaknya, kasih aja HP-nya. Kan gitu. Biar tidak ganggu orang tuanya yang sedang ada urusan, kasih HP, selesai urusan. Nah,
Jadi sebenarnya masalahnya itu di mana kan gitu. Siapa yang menjadi troublemaker ini, siapa ini? Bong HP itu juga dibeli dengan uang orang tuanya, pulsa juga dari orang tuanya, lalu kok anaknya yang disalahkan ini? Nah ini. Silahkan para orang tua, seringlah jalan-jalan bersama anaknya. Tidak harus ke pulau lain atau ke kota lain. Jalan-jalan keliling kampung situlah, melihat keindahan alam. Kalau di kampungnya kurang indah, ya sekitar saya ini indah sekali. Silahkan datang ke sini. Ini. Dan yang keempat, ya ini kita semua berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kita kesehatan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Tapi ada satu peluang untuk bisa memberi nasihat kepada anak. Itu ketika anak kita sedang sakit. Kita semua tidak menginginkan anak kita sakit, ingin sehat semuanya kita. Tapi ketika ada kondisi di mana anak kita sakit, mengeluh kepalanya, mengeluh perutnya, mengeluh kondisi badannya sakit, lalu bahkan ada yang terbaring di rumah, tidak bisa main, tidak bisa pergi kemana-mana, atau bahkan ada yang harus istirahat di rumah sakit, terpisah dari keluarganya, terpisah dari teman-temannya. Nah, jangan hanya kita suapi makan saja. Jangan hanya kita dampingi tidurnya saja. Tapi coba dalam kondisi yang lemah seperti itu, masukkan nilai-nilai akhlak. Masukkan nasihat-nasihat mulia kepada anak. Selain doa-doa yang kita panjatkan untuk kesembuhan anak kita. Ketika awal-awal Nabi hijrah ke Madinah, itu beliau punya tetangga seorang wanita dan anak kecil laki-laki. Ada ayahnya di situ, suami, istri, dan anaknya. Di mana keluarga ini keluarga Yahudi. Awal-awal datang ke Madinah. Keluarga Yahudi, bapak, ibu, dan anak kecil ini otomatis mengikuti agama kedua orang tuanya. Cuma dekat hubungan Nabi dengan mereka. Bahkan anak kecil ini sering keluar masuk rumah Nabi. Bahkan Nabi juga kadang-kadang kalau butuh air, minta tolong anak kecil ini ngambilkan untuk wudhu, untuk apa. Nah, satu ketika anak ini sakit. Tidak bisa keluar rumah, tidak bisa berkunjung ke rumah Nabi. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi berkunjung ke rumah ini. Anak kecil, Yahudi, bapak ibunya Yahudi. Nabi berkunjung. Kalau bukan karena hal yang penting, tidak mungkin Nabi sesibuk itu lalu menyempatkan mengunjungi tetangganya yang Yahudi. Ketika Nabi masuk ke rumah mereka, Nabi posisinya berada di dekat kepala anak ini yang sedang berbaring. Lalu bapak ibunya ada di arah kaki, kanan kiri kaki anak ini. Di antara apa yang dikatakan Nabi kepada anak ini, karena saking dekatnya ya, bukan hanya ketemu sekali dua kali, sudah saking dekatnya, jalinan hati Nabi dan anak ini sudah terbentuk. Nabi mengatakan kepada anak ini di depan kedua orang tuanya yang sedang mendampingi, ya gulam, nah, atasyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Kamu mau enggak bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan aku ini adalah utusan Allah. Di situ ada ayahnya, di situ ada ibunya. Kalau bukan karena saking dekatnya keluarga ini, mana mungkin Nabi ngomong seperti itu. Tahu sama tahu lah. Atasyhadu alla ilaha illallah wa anni rasulullah. Tentu dengan bahasa yang santun, bahasa yang lembut
kepada anak-anak. Ketika mendapatkan tawaran seperti itu, anak ini kemudian melihat ke arah kedua orang tuanya yang di kakinya itu. Kata sahabat yang mendampingi Nabi, seakan-akan anak ini minta izin kepada kedua orang tuanya. Boleh enggak saya mengucapkan seperti apa yang disarankan oleh, mereka menyebutnya Abul Qasim atau Muhammad. Itu difahami oleh sahabat yang sedang mendampingi Nabi karena setelah itu ayah ibunya mengangguk. Artinya, ya silakan. Silakan. Nah, setelah itu kemudian anak kecil itu mengucapkan, ayahnya mengatakan, Atik Abul Qasim. Ya sudah, kamu nurut aja sama bapaknya Qasim ini. Mereka tidak mengatakan kepada Rasulullah, mereka tidak beriman kok. Atik Abul Qasim. Ya sudah, kamu ikut saja. Apa kata Abul Qasim? Nah, setelah mendapat izin dari kedua orang tuanya, ya anak ini kemudian bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya karena memang ini bahasa Arab dan bahasa mereka, jadi tidak perlu dituntun asyhadu. Nah, kalau kita kan karena bukan bahasa kita, perlu dituntun asyhadu alla ilaha alla ilaha. Mereka bahasanya sehari-hari ya memang itu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Gunakan kesempatan saat anak kita sakit untuk memberi nasihat, untuk mengajarkan yang baik-baik. Anak sakit perut, dinasihati. Kenapa kok sampai perutnya sakit? Tadi habis makan apa? Terus dinasihati. Anak sakit karena terjatuh. Kenapa sampai terjatuh? Bagaimana Islam mengajarkan kita bergerak, berjalan, berlari. Nabi itu kan ritme berjalannya kan macam-macam. Jalan pelan, jalan cepat, lari kencang, ada. Kapan dan di mananya ada. Nah, itu dinasihatkan kepada anak kita. Nabi itu kalau jalan pelan, itu untuk urusan-urusan duniawi, itu jalannya pelan. Ke pasar, pelan. Jalan ketemu siapa, urusannya urusan santai, pelan. Nah, Nabi kalau sedang ya berlomba lari cepat. Kadang Nabi itu jalannya seperti turun dari bukit, ngincik. Kadang Nabi seperti jalan biasa. Kadang Nabi pakai sendal, pakai naal. Kadang Nabi nyeker, nggak pakai sendal. Itu ada waktu dan situasinya sendiri-sendiri. Nah, ini ditanamkan kepada anak kita. Nah, masalahnya kembali kepada kita. Kasihan anaknya di rumah sakit, tak ketemu siapa-siapa, cekeli HP, selesai, biar terhibur. Ya, bukan itu sesuatu yang haram, bukan. Sepanjang dibatasi waktunya, diarahkan konten-konten yang dilihat, tidak ada masalah. Yang jadi masalah itu ketika satu konten yang dilihat, dinikmati oleh anak kita tidak Islami. Yang kedua, walaupun kontennya baik, tapi membuat anak lalai, itu juga sangat tidak baik. Ada adzan, tidak ngerti adzan itu harus disikapi bagaimana, tidak tahu. Ini kan berat. Ada adzan tetap main HP. Kalau tidak dipanggil, tidak sholat. Kan berat sudah. Sama dengan nonton TV juga. Bagaimana kalau nonton TV lalu mendengar adzan? Apa yang harus dilakukan?
Kan itu harus ditanamkan. Ini masalahnya. Nah, jadi 4 hal ini, para bapak, para ibu sekalian, kita tidak mengharamkan HP, tidak mengharamkan penggunaan HP. Enggak, itu justru pada saat tertentu kita butuhkan. Tetapi jangan sampai HP ini menjadi momok, menjadi hantu lah katakanlah, menjadi musuh bagi pendidikan anak-anak kita, khususnya di dalam keluarga. Justru harus kita jadikan sebagai alat bantu untuk mengingatkan anak. Anak kita sedang pergi, bawa HP. Lalu adzan, ada adzan. Anak kita telepon. Nah, sudah adzan zuhur, kamu di mana? Nah, ini kan HP yang berkah. Kamu di mana? Oh, saya lagi di rest area, Bu. Saya mau sholat. Alhamdulillah. Kan membahagiakan orang tua. Nah, ini 4 kesempatan ini, dan mungkin ada kesempatan-kesempatan yang lain yang jangan lewatkan begitu saja. Jadikan sebagai waktu, kesempatan yang pas untuk berdiskusi, berdialog, menanamkan nilai-nilai positif kepada anak kita. Sehingga mudah-mudahan HP tetap bermanfaat, HP tetap positif, dan HP juga justru menjadi alat bantu kita mendidik anak-anak kita. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Ustadz Tian yang bisa saya sampaikan. Monggo kalau ada diskusi, monggo. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Farid untuk penyampaian materi mengenai tadi poinnya ke-4 waktu ya, yang mana di situ di waktu-waktu tersebut adalah waktu yang tepat kita bisa memberi nasihat kepada anak. Tadi yang pertama ketika makan bersama, saat bermain dengan anak, ketika pergi jalan-jalan dengan anak, dan ketika anak sakit. Nah, waktu-waktu tersebut adalah waktu yang tepat untuk kita memberikan nasihat serta pesan-pesan yang baik kepada anak. Oke, langsung saja selanjutnya kita bisa berdiskusi sekarang. Nah, di sini sudah ada beberapa pertanyaan Ustadz yang ada di kolom komentar. Nah, di sini yang pertama dari Abah Hilmi dari Bojonegoro. Bagaimana proses tahapan untuk anak yang sedang kecanduan game online, dan gimana memberi contoh untuk anak kita memanfaatkan HP untuk mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah Ustaz. Nah, itu pertanyaan Ustaz, monggo dijawab. Ini kita waktunya sampai jam berapa, Ustaz Rian? Insya Allah sampai jam 5, Ustaz. Oh gitu. Jadi jawabannya singkat-singkat ya. Nggih. Kepada Abah Hilmi, pertama, mengelola HP khususnya bagi anak ini satu, perlu contoh, perlu teladan. Perlu teladan dari kita orang tuanya bagaimana menggunakan HP yang bijak, HP secara baik. Abinya, orang tuanya punya HP. Ibunya punya HP. Lalu dua-duanya sedang aktif dengan HP-nya. Lalu anaknya dibiarkan sendiri. Gak ngapa-ngapain. Kan tidak masuk akal juga. Anaknya dilarang main HP, tapi orang tua dan kedua orang tuanya main HP di depan anaknya. Bagi kita, orang tua, ketika sedang menggunakan HP, itu kan sedang kerja, sedang komunikasi dengan orang lain. Itu menurut kita. Tapi di mata anak, orang pegang HP itu main, kan gitu. Di mata anak. Jadi kasih contoh. Habis sholat, tunjukkan kepada anak bahwa selesai sholat kita itu
berzikir, tilawah. Nah, kalau di depan anak selesai sholat kita langsung buka HP, apa yang ada di benak anak kita? Ini satu. Beri contoh. Jangan sampai anak dilarang pakai HP, tapi kedua orang tuanya selalu iming-iming menggunakan HP di depan anaknya. Walaupun itu penting, walaupun itu baik, tapi itu di mata anak itu aku gak oleh nyekel HP lah, bapak ibu ku HP-an, kan protes jadinya. Karena itu tidak sama apa yang ditanamkan kepada anak dengan apa yang dicontohkan. Yang kedua, proses kecanduan itu kan satu kebiasaan yang dibiarkan berlama-lama sehingga sulit untuk dipisahkan. Tentu mengobati orang yang kecanduan beda dengan mengobati orang yang sakit biasa. Sakit biasa diobati selesai, tapi orang kecanduan selain diobati juga memorinya dibersihkan. Ketergantungan secara pikiran itu juga harus di terapi, karena sudah kecanduan. Pengalaman kami di pesantren ini, itu ada memang santri baru yang tidak kerasan. Ada satu kejadian, ada santri sudah diterima, kemudian nangis terus. Yang lain sudah ngaji, ini nangis. Yang lain sudah sholat berjamaah, ini minta pulang. Terus minta pulang, minta pulang, minta pulang. Kita tanya, pulang itu kangen siapa? Kalau kangen ayah, ayah yang mengantarkan ke sini. Kemarin, kangen ibu, ibu juga ikut mengantar antum ke sini. Ternyata tidak kangen ayah dan ibunya, kangen HP-nya. Ini sudah kecanduan dalam bahasa kita ya. Yang lain-lain sudah selesai solusinya, kecanduan. Terus nanti kalau pulang, terus antum ketemu HP, apa yang antum lakukan? Ya, terus terang main game online dengan teman-temannya sesama yang tidak mondok dan seterusnya. Nangis terus. Ke masjid enggak mau, sekolah enggak mau, tapi di pondok. Nah, dalam kondisi seperti itu, kita komunikasi dengan orang tuanya. Anak jenengan kondisinya seperti ini, saya akan tanya kepada anaknya komitmen kalau pulang. Nah, kalau kamu pulang, kemudian ketemu HP, boleh main HP. Setelah itu 2 hari balik ke sini lagi. Siap? Siap Ustaz. Nah, saya janji ya, janji. Saya kontak orang tuanya 2 hari jangan menggunakan HP kelihatan anaknya. Harus ada komitmen begitu. Akhirnya anak ini, santri ini kita izinkan untuk pulang, ya. Dijemput orang tuanya pulang, 1 hari, 2 hari, 3 hari, datang lagi. Sesuai dengan komitmennya. Orang tua juga komitmen dengan janjinya, anak ini komitmen dengan keinginannya, balik ke pondok lagi, dan sampai sekarang waktunya pulang pun tidak mau pulang. Selesai sudah. Memang harus bersabar. Orang tua juga harus bersabar, kita sebagai gurunya juga harus bersabar, karena HP sudah menjadi barang yang candu. Sebagian orang yang kecanduan tidak bisa lepas. Nah, bukan hanya anak, kita naudzubillah juga sebagian kita begitu. Bahkan ada guyonan kalau mau pergi, istrinya yang ketinggalan, tidak merasa ada yang ketinggalan, tapi kalau HP-nya yang ketinggalan, sedih sepanjang perjalanan. Nah, ini kan bahaya.
Ini kecanduan juga. Nah, saya kira itu Ustadz Rian, ya ada tahapan di mana orang tua harus komitmen, anak juga harus komitmen, dan kita juga harus komitmen untuk menterapi kecanduan itu. Insya Allah bisa diatasi. Nggih, Ustadz Rian. Oke, turun. Terima kasih Ustadz untuk jawabannya. Oke, kita lanjut saja Ustadz ya untuk pertanyaan selanjutnya. Nah, di sini pertanyaan dari Mas Hamdi Syukron. Nah, di sini Assalamualaikum Ustadz, bagaimana tahapan mendidik anak dalam Islam? Nah, monggo Ustadz Farid jawabannya. Ini ceramah sendiri ini. Oke, satu judul ini. Dari Mas Hamdi, ini judul seminar malahan ini. Mungkin singkat saja Ustadz, bisa Oke, singkat. Nggak bisa singkat sebenarnya. Jadi kalau disebut tahapan itu usia ya, itu saya ingat dengan kata-kata Ali bin Abi Thalib menyimpulkan dari apa yang disaksikannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Nabi memperlakukan anak usia 0 sampai 7 tahun itu sebagai raja. Semua dituruti, semua diberikan, semua dilayani sepanjang bermanfaat. Sepanjang bermanfaat. Di usia ini sesuatu yang tidak bermanfaat kita hindarkan, sesuatu yang berbahaya kita jauhkan. Karena raja mungkin tidak tahu informasi di luar, ya pelayan-pelayannya itu yang tahu. Kita sampaikan yang bermanfaat, kita kasih informasi yang baik-baik, yang tidak baik kita jauhkan. Nah, itu raja, anak sekecil ini. Cara mengingatkan raja juga harus santun, harus pelan. Cara berbicara dengan raja juga harus bagus. Ya, seperti Nabi memperlakukan anak kecil tadi waktu makan bersama lalu keliru, Nabi bersedia jadi unta dalam tanda kutip, ya itu kan memperlakukan anak cucu sebagai raja. Yang kedua, usia 7 sampai 14 tahun, Nabi memperlakukan anak itu seperti tawanan perang. Ya, tawanan perang. Yang paling penting untuk ditanamkan kepada tawanan perang itu adalah aturan dan kedisiplinan. Ini kan sudah usia SD, SMP. Maka jangan main-main terus. Itu usia PAUD, usia kelompok bermain itu, usia TK. Nah, usia 7-14 ini usia menanamkan disiplin pada akhlak, pada tata tertib, pada adab-adab hidup di dalam Islam. Sholat bagaimana, puasa bagaimana, berpakaian bagaimana, berbicara bagaimana, bergaul seperti apa, makan, tidur seperti apa. Usia ini lengkap sudah harus diberikan. Dan jangan kasih kendor. Jangan kasih kendor. Karena ini usianya usia tawanan perang, narapidana. Waktu ditentukan, jadwal disusun, hadiah diberikan, sanksi dijatuhkan, harus begitu. Nah, 10 menit lagi Anda. Ayo siap-siap. Gitu. Nanti sepulang dari masjid, jangan cepat lepas kopiah, lepas sarung dulu. Duduk di sini, ngaji sama ayah. Begitu. Bukan lagi usia main-main. Bukan lagi main boneka, sudah selesai. Masa anak SMP pegangannya boneka. Sudah selesai. Ya meskipun ya tidak apa-apa, masih ada sedikit-sedikit itu. Nah, yang ketiga, anak usia 14 sampai 21, usia akil balik, usia remaja,
usia anak sudah berkembang fisiknya, berkembang imajinasinya, berkembang intelektualnya, keilmuannya, informasi yang diterima sudah banyak, bukan hanya dari orang tua dan gurunya saja, maka Nabi memperlakukan anak usia 14-21 ini sebagai kawan, sahabat dekat, friend. Harus begitu. Nah, karena teman, ya, anggap saja anak kita itu sebaya. Di Facebook teman, di IG follower, begitu seterusnya. Jangan sampai temannya itu 5.000 di Facebook, tapi orang tuanya nggak bisa main Facebook. Nah, terus teman yang 5.000 itu diskusi apa, ngomong apa, itu kan orang tuanya jauh panggang dari api, nggak paham sama sekali. Temannya yang di Inggris saja ngerti, orang tuanya yang di rumah nggak paham. Makanya para nabi, para rasul itu kan dialog di dalam Al-Quran itu anak-anak seusia ini. Nabi Ibrahim disuruh oleh Allah bangun Ka'bah dengan siapa? Dengan anaknya, Ismail. Ya friend, teman dekat sudah. Nah, tidak lagi diajak bermain-main, tidak lagi digertak-gertak, tidak lagi diatur-atur ketat seperti tadi usia 7-14. Enggak. Ini diajak diskusi. Bagaimana menurut antum? Bagaimana kalau kita setelah ini begini? Bagaimana? Dan di situ keluar. Nah, saya kira itu ya singkat. Kalau yang dimaksud oleh Ustadz Hamdi Syukron ini adalah itu tahapan umur, ya itu yang bisa disimpulkan oleh Ali bin Abi Thalib dari pengamatannya kepada cara Nabi SAW mendidik anak-anaknya. Gih, Mas Rian. Terima kasih untuk jawabannya, Ustadz Farid. Mungkin kita bisa cukupkan ya untuk kajian pada sore hari ini karena memang waktunya sudah mau jam 5 dan ya semoga pertanyaan yang belum terjawab bulan depan kita bisa bahas kembali insya Allah. Insya Allah. Untuk menutup acara kajian pada sore hari ini, monggo untuk Ustadz Farid Dovir bisa menutup dengan doa penutup. Monggo tafadhol Ustadz. Baik, para Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan tolabul ilmi kita di sore hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan ada ilmu walaupun sedikit yang bisa kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan sekali lagi kepada Ustadz Farid Dovir untuk penyampaian materinya, serta saya sampaikan terima kasih kepada semua peserta kajian yang mengikuti kajian sampai akhir. Jangan lupa untuk yang belum absen silakan mengisi dulu yang ada di kolom komentar. Oke, terima kasih. Kita berada pada penghujung acara untuk sore hari ini. Saya Rian, MC. Semoga kalau di sini ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ustaz. Ngapunten Ustaz. Matur nuwun Ustaz. Matur nuwun Ustaz. Matur nuwun Ustaz. Sami-sami nggih.
Mohon izin nggih. Nggih, monggo Ustaz. Oke. Nah, terima kasih kepada para peserta. Saya izin untuk end meeting. Siap.